Virus corona kini menjadi musuh umat manusia nyaris di seluruh muka bumi. Tak hanya kesehatan dan bahkan nyawa yang terancam, namun seluruh sendi kehidupan pun terganggu karena wabah virus ini. Tapi benarkah wabah COVID-19 hanya berbuah negatif dan kepedihan? Ternyata tidak. Dan salah satu yang justru merasakan hikmah positif serta nyata adalah artis Laudya Chintya Bella. Tak disangka, gara-gara pandemi corona, rumah tangganya dengan Engku Emran justru terselamatkan. Kabar dua insan ini rujuk kembali mencuat setelah beredarnya foto Bella dan Emran mesra berdua di sosial media. Mereka juga sengaja pamer mengenakan masker kesehatan. Sumber dekat Bella akhirnya membenarkan perihal Bella dengan Emran yang kembali harmonis. Rumah tangga Bella dan Emran mengalami goncangan sedari akhir tahun 2019 silam. Dua insan ini sempat pisah rumah. Bella juga meninggalkan Kuala Lumpur, lebih banyak di Jakarta dan Bandung. Sebelum muncul dan pamer mesra berdua dengan masker, Bella dan Emran sempat terekam pula menghadiri sebuah kajian Islam dengan Ustadz ternama, Ustadz Fatih Karim. Tak hanya Laudya Chintya Bella dan Engku Emran yang bisa menuai hikmah indah di tengah wabah, Edis Adelia pun merasakannya. Ya, di saat pandemi corona merebak, Edis justru rujuk dengan sang mantan suami, Ferry Setiawan. Setelah resmi bercerai 4 tahun lalu, Edis memutuskan bersedia dinikahi lagi oleh Ferry. Dan 25 Maret lalu, akad nikah keduanya digelar di sebuah hotel di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dia ngajak si kenal untuk rujuk kembali itu dari akhir tahun kemarin, tapi saya juga butuh waktu untuk saya butuh sholat istiqoroh dulu. Saya pastinya berdoa dulu sama Allah, minta petunjuk. Kemudian sampai akhirnya kami dekat dan saya diberikan kemantapan dan keyakinan. Ya pastinya kami berdua udah bicara panjang lebar, kami berdua saling introspeksi diri dari hal yang kemarin. Kemudian kita berdua bismillah nawaitu lillahi ta'ala ingin membina rumah tangga lagi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar dari pengalaman, kita kemudian membuat komitmen lagi, kita membuka lembaran baru lagi ke depan gitu. Jodoh memang tak akan lari kemana. Ferry meski berstatus mantan narapidana kasus korupsi dan pencucian uang tetap bisa meruntuhkan hati Edis. Tadinya pernikahan akan digelar 3 April 2020 mendatang, lengkap dengan 200 undangan. Namun karena wabah corona, pernikahan bukan ditunda tapi justru dimajukan. Saya pribadi prihatin gitu ya dengan wabah yang sekarang ini. Tapi ini rencana kami ini udah kami rencanakan beberapa bulan sebelumnya. Jadi kalau kami tidak majukan, kami harus menunggu sampai pandemi selesai. Kan kita tidak tahu 3 bulan atau 4 bulan pandemi selesai gitu. Artinya kita harus menunggu selama itu dan setelah selesai pun kami harus mulai dari awal lagi. Kami harus meeting lagi. Sedangkan menikah itu kan adalah ibadah yang paling baik. Dimana sunahnya kalau emang kita sudah ketemu jodoh disegerakan itu lebih baik. Akhirnya kami konsultasi dengan beberapa ustadz, kami memajukan dengan niat baik kami bahwa emang niat kami menikah lillahi ta'ala kan Allah. Jadi kami mengikuti anjuran pemerintah, kami menikah secara sederhana hanya dihadiri keluarga inti dan KUA seperti itu. Menikah kembali dengan orang yang sama, dengan orang yang 4 tahun lalu pernah digugat cerai olehnya, tak membuat Edis jadi berkurang rasa bahagianya. Ia mengaku sangat bahagia dan tak sabar untuk segera punya momongan dengan Ferry. Apa? Ya sih bismillah memang kita pengennya segera diberikan momongan ya. Kita selalu doa sama Allah, mudah-mudahan nggak ditunda-tunda, Allah berikan kita momongan gitu. Kita ikhtiar, kita berdoa dan berusaha dan minta Allah ridho, semoga tahun ini saya diberikan keturunan. Bersamaan dengan makin genting dan kian masifnya penyebaran virus corona atau COVID-19 di Republik Indonesia, bahtera rumah tangga pemain sinetron Raya Kitty ternyata juga diam-diam sedang berada di ambang kehancuran.
Pernikahan Raya dengan Abid Zia yang belum genap 2 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak, kini sedang dalam proses cerai di Pengadilan Agama Soreang, Bandung, Jawa Barat. Raya mengajukan gugatan cerai pada 17 Februari 2020 dan sidang perdana sudah digelar pada 24 Maret lalu. Sidang selanjutnya dijadwalkan akan digelar pada 21 April mendatang. Lantas, apakah yang membuat Raya Kitty menggugat cerai suaminya? Padahal selama ini rumah tangga mereka adem ayem saja. Benarkah karena sang suami tidak bekerja dan tidak punya penghasilan alias pengangguran? Entahlah, yang jelas Raya sudah tak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Abid Zia. Buktinya, ia sudah menghapus semua fotonya bersama Abid dan mengunfollow akun media sosial sang suami. Raya juga memberi isyarat lewat cover lagu yang dinyanyikannya di media sosial. Ada waktu kembali untuk mengulang lagi, mengenang dirimu di awal dulu. Kalau pemain sinetron Raya Kitty sudah tak sabar berpisah dari suaminya dan menjadi janda, hampir sama ceritanya dengan mantan pasangan kekasih settingan si Ayam Bebek, KKI Rahmawati dan Rio Ramadan. KKI yang sakit hati sudah menghapus semua fotonya bersama Rio di media sosial. Namun Rio masih setia memajang foto mesra mereka. Meski KKI mengaku hanya pacaran settingan, namun Rio punya pembelaan lain. Sebenarnya kalau kata dia kayak lebih gimana ya? Aduh, gue pengen ngomong tapi nggak bisa gitu. Ini orang ini cewek ini yang asli KKI sampai ngomong-ngomong kayak gini. Dan sekarang gue punya ada bukti sih, bukti yang kuat sih buat kalau misalkan gue bongkar ya bakal balik lagi. Tapi gue nggak mau bongkar, kayak jatuhnya kayak gimana sih kalau bukan bongkar terus. Lidah memang tidak bertulang, lain di mulut, lain di hati. Kata-kata yang diucapkan Rio dan KKI ternyata tidak sama dengan hati nuraninya. KKI dan Rio bahkan terlibat aksi saling sindir di media sosial. Rio menyindir KKI dengan tagline, "Aku bukan boneka." Sedangkan KKI menyindir Rio lewat lagu Bongkar. Aku tuh bukan boneka. Aku tuh bukan boneka. Kenapa sih lu astaga? Juga tutupkan saya, aku bukan boneka. Aku bukan boneka. Drama cinta settingan KKI Rio memang sempat menarik perhatian netizen. Sejak awal, tidak sedikit netizen yang meragukan ketulusan cinta Rio kepada KKI. Dan keraguan itu pun akhirnya benar-benar terbukti dan diungkapkan sendiri oleh KKI. Awal mulanya itu aku ya udah berkenalan dengan dia di sosmed, dan waktu itu aku chat di WA, langsung ditelepon kan sama dia, langsung ditelepon, dan seakan-akan dia serius minta untuk pacaran settingan. Dia itu pokoknya masih alasan supaya pokoknya lembut banget kata-katanya, halus banget, dan apa ya, menguatkan gitu Kak, menguatkan aku, dan seakan-akan aku percaya dengan mulut manisnya, dengan kata-kata manisnya itu. Coba live, dia live dia nembak aku, nembak palsu, semuanya palsu, dan bodohnya aku terima. Sejak tiba di Indonesia 20 Maret lalu, ternyata Ahmad El Jalaluddin Rumi dikarantina di rumah ibundanya, Maya Estianti, di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Langkah karantina mandiri ini diambil demi menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk, mengingat wabah corona mudah sekali menyebar. Maklum, putra kedua Maya, buah pernikahannya dengan Ahmad Dhani ini, pulang dari London. Bahkan hingga kemarin, alias hari ke-11 El di Jakarta, Maya pun belum memeluk putranya ini. Untuk sementara, Maya tinggal dengan sang suami Irwan Musri di rumah barunya. Ya, tasnya gitu. Gak pakai tos. Wah, normal. Normal dong, orang normal. Tadi Pak Habib juga betul semua ya. Normal, dari London, 33,1.
hidup sehat, hidup bugar. Karantina juga membuat El belum bisa bercengkrama dengan kedua saudaranya Al dan Dual, serta belum menemui sang ayah Ahmad Dhani. El kuliah di negeri Ratu Elizabeth dan bisa pulang ke Indonesia pasti langsung ke rumah sang ayah di kawasan Pondok Indah. Tapi wabah corona membuat tradisi itu pun berubah. Ahmad Dhani sendiri sabar menunggu El datang. Pentolan Dewa 19 ini juga memutuskan di rumah aja. Pasca sejumlah jadwal tur Dewa 19 resmi dibatalkan imbas dari pandemi corona. Untunglah, hari-hari Ahmad Dhani tak pernah sepi karena kelucuan si bungsu Muhammad Ali.